Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rosalina. Saya Juwita Berliana MS. Saya Dwi Amanda Hardianti. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas tentang elemen pemasaran perusahaan. Pemasaran perusahaan. Produk UMKM atau lokal keripik Banacip. Keripik pisang Banacip merupakan usaha mikro, usaha menengah UMKM yang baru dibuka pada bulan Oktober 2018. Banacip yang beralamat di Jalan Puri nomor 112 Malang. Hanya dengan bermodalkan sebuah ruko kecil dan tentunya Banacip dikemas dengan desain yang kekinian. Usaha ini merupakan usaha makanan ringan yang memiliki cita rasa yang unik dan Banacip ini memiliki banyak varian rasa seperti coklat, keju, dan green tea. Makanan tersebut merupakan makanan favorit bagi anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA maupun yang sudah menginjakkan kaki di perguruan tinggi dan bahkan banyak dari kalangan dewasa yang menyukai makanan tersebut. Unsur segmentasi. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan membaginya berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Secara geografis, sasarannya adalah konsumen yang ada di wilayah pedesaan maupun perkotaan karena pada bahan dasar keripik pisang ini sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Secara demografis, produk ini adalah dipasarkan ke semua orang yang berusia 5-30 tahun ke atas dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Yang ketiga, secara psikografis, menargetkan ke semua orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Yang kedua, target pasar. Produk Banacip ini sudah jelas bahwa akan ditargetkan kepada semua orang yang memiliki usia 5-30 tahun ke atas dan tingkat perkotaan maupun pedesaan. Positioning dari Banacip ini adalah semua orang kalangan memiliki umur 5-30 tahun ke atas yang suka bersantai dan suka memakan makan ringan seperti Banacip ini. Foto produk sebagai berikut. Yang kedua, produk brand nasional yaitu tolak angin. Tolak angin adalah obat herbal yang berguna untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Tolak angin dibuat oleh pendiri Sido Muncul pada tahun 1930 yaitu Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin dibuat dari tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Unsur segmentasi. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, modern, berpendidikan tinggi, kelas sosial dan menengah atas, dan gaya hidup tinggi. Target pasarnya yaitu model artis kalangan akademisi, mahasiswa, anak muda, orang yang memiliki prestasi di bidangnya, pengusaha ataupun karyawan kantor, memposisikan produk yang simpel dan praktis di mana konsumennya adalah yang menyukai jamu bukan karena rasa dan ritualnya tetapi manfaatnya. Setelah dianalisis strategi ini terdapat di PT Sido Muncul untuk produk tolak angin cair telah berhasil menanamkan produk di benak konsumennya, yaitu positioning. PT Sido Muncul untuk produk tolak angin cair berusaha membuat kemasan dengan ciri khas tertentu agar tidak tertukar dengan produk pesaing, membuat positioning statement yang lebih agar dapat menyentuh hati pelanggan, perbanyak volume iklan koran dan radio walaupun ingin menambah wilayah pasar lainnya. Memperhatikan pula tujuan bersaing perusahaan bukan hanya market share, namun juga customer awareness dan customer loyalty. Foto produk sebagai berikut. Yang ketiga, produk brand multinasional atau global. KFC. KFC ini didirikan oleh Kolonel Harland Sanders pada tahun 1952 dan mulai membangun KFC menjadi perusahaan multinasional pada pertengahan 60-an. KFC mulai melantai di bursa saham New York Stock Exchange pada 16 Januari 1969. Gerai makanan yang menjual ayam goreng khas ini mulai masuk di Indonesia pada tahun 1979 dengan mendirikan PT Fast Food Indonesia bekerja sama dengan keluarga Gelail. Unsur segmentasi. Segmen konsumen produk Kentucky Fried Chicken atau KFC berdasarkan variabel grafis berusaha menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Secara demografis, usia, kelas sosial, dan kepadatan penduduk, dan secara psikografis yaitu gaya hidup dan perilaku berdasarkan kebiasaan memesan jenis ayam goreng KFC. Target pasar yaitu target pasar KFC terbagi menjadi dua yaitu target pasar utama dan target pasar sekunder. Target pasar utama sebuah bisnis adalah kelompok orang yang mungkin membeli dari mereka seperti hanya segmen pasar konsumen yang terdiri atas karakteristik dan perilaku pasar yang pada bagi konsumen lain segmen pasar yang sama. Target pasar primer bagaimanapun dan lebih padat daripada target pasar sekunder.
dan akan membuat sebagian besar penjualan bisnis. Target pasar sekunder. Target pasar sekunder terdiri para pelanggan yang mungkin membeli produk atau layanan bisnis. Karakteristik pasar target sekunder berbeda dari karakteristik pasar target primer, tetapi pada sekunder terkait dengan pasar primer. Target pasar sekunder biasanya mencangkup pembeli primer di masa depan yang membeli pada tingkat yang lebih tinggi dari segmen pasar kecil dan mereka yang mempengaruhi pembeli primer. Yang ketiga, positioning atau posisi produk. Perusahaan yang berusaha menempatkan posisi produk dalam benak konsumen melalui brand positioning hasil penelitian. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.